Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan satu materi yang sangat menarik. Kapan kita harus merujuk pasien dengan nyeri haid kronis? Sebelumnya, materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pembicara lain menunjukkan satu hal yang sangat menarik, bahwa kita harus memberikan perhatian lebih terhadap endometriosis. Namun sebelum saya memulai presentasi, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Cahyadi. Saat ini saya duduk sebagai staf di Divisi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi KSM Obgyn RSUP Dr. Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Unpad. Outline dari presentasi saya kali ini adalah kita akan membahas nyeri haid kronis yang pada umumnya adalah berkaitan dengan endometriosis, kemudian pentingnya diagnosis dini endometriosis, sehingga nanti akan berkaitan dengan kapan waktu terbaik untuk merujuk. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa nyeri haid kronis yang progresif biasanya berkaitan dengan endometriosis. Ini merupakan satu sindroma klinis kompleks yang ditandai dengan proses inflamasi kronis. Jadi prosesnya terus-menerus terjadi proses inflamasi bersifat estrogen dependen yang mempengaruhi jaringan, terutama panggul, termasuk ovarium, dan sangat berkaitan dengan nyeri panggul berulang, menstruasi, dan fluktuasi hormon steroid. Bentuk lain dari nyeri haid kronis progresif ini juga berkaitan dengan adenomiosis atau deep infiltrating endometriosis yang sifatnya hampir mirip dengan endometriosis. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita bisa melihat ini adalah tampilan dari endometriosis, ya. Terjadi perubahan struktur anatomi, kerusakan dari fungsi organ anatomi tersebut. Misalkan di sini tubanya menjadi melengket, ya, dan di sini terjadi proses inflamasi yang terjadi secara terus-menerus. Setiap pasien yang mengalami haid, dia akan mengalami inflamasi, dan ini tidak berhenti, sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan organ yang sangat masif. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa proses ini merupakan proses kronis yang tidak akan berhenti selama seorang wanita itu mengalami siklus haid. Oleh karena itu, boleh dikatakan pengobatannya akan berlangsung terus-menerus selama kurun waktu reproduksi seorang wanita. Sehingga seharusnya kita tidak mengobati dalam stadium yang lanjut. Seharusnya kita mengobati adalah mencegah agar jangan endometriosis ini berkembang progresivitasnya ke stadium yang lanjut. Itu adalah goals dari terapi kita. Kalau dibiarkan kemudian dia datang dalam kondisi yang lanjut, tentu penanganannya akan menjadi sulit, ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya, bahwa endometriosis secara teoritis dimulai dari adanya retrograd neonatal uterine bleeding, ya, kemudian dia nempel di sekitar rongga peritoneum. Nah, ini proses ini berlangsung sejak seorang wanita itu dilahirkan. Kemudian dia dorman dulu, nanti setelah mengalami haid, kemudian dia akan berkembang karena ada pengaruh dari hormon estrogen di situ, sehingga menjadi endometriotic lesion. Nah, progresivitas dari saat dia mulai haid menuju endometriotic lesion ini adalah yang seharusnya kita cegah. Sehingga disinilah sebetulnya waktu rujukan harus kita lakukan, ya. Jadi ini siklus hidup endometriosis yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa endometriosis bukan hanya terjadi pada saat seorang wanita mengalami haid, tapi dia terjadi sejak dalam kandungan. Pada bayi-bayi yang mengalami fetal stress, ya, itu bisa terjadi satu masalah yang kemudian mengakibatkan perubahan dari sifat endometriumnya. Kemudian pada saat persalinan, di sini sering kita temukan neonatal yang mengalami perdarahan, dan kemudian sebagian juga ada yang mengalami retrograd menstruation ke dalam rongga perutnya, ya. Pada menars dengan perangsangan hormon maka terjadi angiogenesis, dan kemudian di adolescent di sini terjadilah progresivitas dari implan endometriosis yang sebelumnya inaktif, yaitu menjadi peritoneal dan ovarium endometriosis. Kemudian karena ada siklik menstruasi yang teratur, ada satu mekanisme yang disebut sebagai retire, yaitu kontraksi yang terus-menerus mengakibatkan semakin dalam invasinya, dan pada akhirnya dia berkembang menjadi bentuk deep endometriosis. Sehingga
kita harus melihat endometriosis itu sebagai satu proses yang kita harus memberikan informasi secara kita harus melakukan penata laksanaan secara tepat, ya. Kemudian juga ternyata ada kaitan di antara kondisi-kondisi pada maternal yang berkaitan dengan endometriosis. Di antaranya preeklamsi, kemudian postmaturitas, kemudian ada rhesus isoimmunization, ya. Nah, intinya adalah keterlambatan diagnosis pada endometriosis menyebabkan progresivitas penyakit ini meningkat, sehingga diagnosis dini menjadi sangat penting, ya. Kita lihat biasanya dimulai dari seorang wanita mengalami haid, kemudian dia mengalami rasa nyeri, kemudian dia mencoba berbagai obat terlebih dahulu atau dengan cara-cara yang lain, misalkan dengan botol air panas atau air hangat, ya. Kemudian karena makin berat maka akhirnya kualitas hidupnya terganggu, ya. Kemudian barulah dia pergi nanti ke PPA, kemudian nanti di sana diberikan painkiller, bisa NSAID ataupun PKB. Kemudian kalau berlanjut dia akan baru pergi ke Obgyn, ya. Kemudian kalau misalkan di Obgyn pengobatannya tentu akan lebih meningkat lagi, ya. Tapi kalau misalkan tetap tidak terkendali karena dia progres, dia akan diterapi dengan tindakan yang lebih lanjut, misalkan dengan mempergunakan GnRH atau operatif, ya. Kita bisa lihat juga dari Obgyn, kemudian kalau nyerinya bisa dikendalikan, biasanya nanti dia berlanjut dengan masalah infertilitas. Pasien ini ingin hamil, sehingga akhirnya ada dua kemungkinan. Kalau pasiennya hamil, dia berhasil, tapi setelah hamil nyerinya akan kembali. Tapi kalau misalkan yang kebetulan ternyata malah menjadi sulit hamil, maka dia harus menjalani operasi untuk meningkatkan fertilitas. Dan kalau sudah sangat ekstrim sekali, maka tindakannya mungkin harus sampai pengangkatan rahim, sehingga pada akhirnya ini akan mengakibatkan satu depresi yang bisa berlanjut lama, karena dia harus menunggu masa menopause sampai gejalanya berkurang. Oleh karena kita harus melihat penderitaan pasien dengan endometriosis itu sangat berat. Oleh karena itu perlu diagnosis dini yang cepat dan ketepatan waktu kita merujuk, ya. Nah, kita lihat di sini, ternyata keterlambatan diagnosis bukan hanya terjadi di kita saja, tetapi hampir di seluruh negara. Seperti misalkan di Inggris, dikatakan bahwa keterlambatan diagnosisnya sampai 8 tahun. Ya, kemudian di Amerika sampai 11 tahun. Nah, semakin lama diagnosis dilakukan, maka tentu saja progresivitas dari penyakitnya akan menjadi semakin bertambah berat. Nah, bagaimana dengan di kita? Kita tidak punya data. Tapi kalau kita bandingkan bahwa modalitas di negara kita masih kurang, tingkat pengetahuan nakes kita masih kurang, mungkin diagnosis di kita jauh lebih lama, ya. Delayed of diagnosisnya jauh lebih lama. Nah, keterlambatan ini terjadinya di mana sih? Ini ada satu penelitian yang melihat secara spesifik keterlambatan itu di mana. Ya, ini adalah total waktu dengan gejala. Ini rata-rata baru terdiagnosis ini dalam bulan 24 sampai 408 bulan atau rata-ratanya 180 bulan, ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa lama sekali, ya. Kemudian length of time from referral to secondary care to diagnosis ini 0 sampai 84 bulan dengan rata-rata itu 9 bulan. Nah, Anda bayangkan, jadi kebanyakan mungkin dari kita itu kalau ada nyeri haid biasanya dianggap biasa aja, tidak ada apa-apa. Padahal sebetulnya kita harus melakukan evaluasi lebih mendalam, perlukah pasien dengan nyeri haid ini segera dirujuk, ya. Nah, kalau dilihat dari segi umur, keterlambatan dari segi umur, ya, kita lihat rata-rata itu baru dirujuk pada usia 20-29 tahun, ya. Kemudian 10 sampai 19%, 18% pada 10 sampai 19 tahun, ya. Kemudian di sini 31% itu pada usia 30 sampai 39 tahun. Artinya sesuatu proses yang kita ketahui terjadi sejak dari bayi dalam kandungan, kemudian bayi lahir, ya, itu baru dirujuk setelah sekian tahun. Maka bisa dibayangkan bahwa keterlambatan yang terjadi pada pasien endometriosis itu memang berat. Akhirnya life cycle-nya menuju kepada life cycle yang buruk tadi, ya, seperti itu. Nah, padahal ada hal-hal yang bisa kita perhatikan. Ada gejala-gejala klinis yang sering terjadi sehingga kita bisa memperkirakan kemungkinan besar ini adalah endometriosis. Ini satu penelitian dari Lover, ya.
Dikatakan kalau misalkan kita ketemu nyeri siklik dan asiklik, maka kemungkinan endometriosisnya 62,5%. Sehingga kalau kita ketemu pasien dengan gejala ini pada wanita muda, maka kita sudah sugestif bahwa ini kemungkinan besar adalah satu endometriosis, ya. Kemudian kalau pada orang dewasa, ini penelitian dengan melihat VAS. VAS itu visual analog score, tingkat nyeri. Kalau misalkan dia dysmenorrhea, gejalanya sedang, antara 5 sampai 7, maka dia 19%. Kalau gejalanya ringan, dia 1 sampai 4, maka 28,1% kemungkinan terjadinya, ya. Tapi kalau misalkan dia fasenya 8 sampai 10, pada mana di sini pasien tidak bisa melakukan kegiatan lagi, ini mencapai 33%, ya. Kemudian kalau nyeri itu kronis, berlangsung terus di panggul setiap haid, maka kemungkinannya 66,6%. Jadi seharusnya kita tidak ragu untuk menegakkan diagnosis berdasarkan gejala ini, karena ada korelasi yang kuat di antara gejala dengan kejadian klinisnya, ya. Kalau misalkan kita mempergunakan modalitas alat penunjang lain, bisa juga. Misalkan kalau kita menunggu dengan USG sehingga kita bisa melihat adanya endometrioma. Ini bisa mencapai sensitivitasnya 84%, spesifisitas 95%, ya. Kemudian adanya nodul di rekto sigmoid. Ini 33%, sensitivitasnya dan spesifitasnya 98,9%. Tetapi untuk yang stadium awal tentu tidak akan terdiagnosis dengan mempergunakan ultrasonografi. Sehingga kalau sudah sampai tahap ini biasanya sudah memakan proses yang cukup lama, ya. Ini ada satu systematic review, ya, melihat endometriosis pada adolescent. Dikatakan bahwa mayoritas remaja memiliki penyakit stadium awal yang justru kita harus tangkap di sini pada saat stadium awal sebelum dia progres ke stadium yang lebih berat, ya. Dan endometrioma ovarium adalah presentasi endometriosis stadium lanjut yang paling umum pada remaja. Artinya kalau sudah ada endometrioma pada remaja, kita sudah agak telat juga sebetulnya. Jadi kalau bisa kita mendeteksi pada stadium awal, kemudian menghentikan proses itu di situ sebelum dia menjadi lebih berat, ya. Nah, sekarang bagaimana cara pengobatannya? Di sini Profesor Capron menyampaikan bahwa nanti kita harus lihat dulu nih kalau ada pasien, ya. Yang penting adalah di sini early diagnosis. Begitu didiagnosis, kita tidak usah operasi apa atau tindakan yang lain dulu. Yang penting adalah pengobatan dulu. Pengobatan maksudnya untuk apa? Pengobatan untuk mencegah endometriosisnya jangan progres ke stadium yang lebih lanjut. Nah, setelah itu kita bisa lihat apakah pasien tujuannya ingin hamil. Kalau hamil maka dia bisa ke bayi tabung dulu, ya. Kemudian nanti setelah hamil melahirkan, kalau hamil melahirkan kan aman, tidak akan ada progres, ya, karena dia tidak haid. Setelah melahirkan nanti dia melanjutkan lagi pengobatan medis, ya. Kemudian kalau sudah tidak memerlukan fungsi reproduksinya baru dilakukan operasi final. Atau setelah pengobatan karena misalkan ada kisah atau apa, baru kita lakukan operasi, tetapi operasinya merupakan bagian dari program hamil, ya. Sehingga tidak dilakukan operasi berulang. Operasinya hanya 1 kali untuk persiapan hamil. Dan setelah beres hamilnya dilanjutkan pengobatan medis. Kenapa? Karena pasien ini masih akan tetap haid. Kalau dibiarkan akan tetap progres, ya. Atau kalau tidak mau operasi, jadi setelah didiagnosis dengan cepat lakukan pengobatan medis, kemudian masuk ke program hamil, akhirnya dilanjutkan lagi dengan pengobatan medis, ya, selanjutnya. Sehingga kesimpulannya untuk pengobatan endometriosis akan berlangsung selama kurun waktu reproduksi. Ini yang agak sulit dijelaskan kepada pasien, ya. Karena apa? Karena kita sebagai provider, sebagai pemberian pelayanan juga belum mengerti konsep ini, bahwa endometriosis harus diobati seumur hidup, ya, seumur masa reproduksi. Nah, jadi ini tipsnya bagaimana nih untuk menentukan kapan kita harus merujuk. Yang pertama, ya, terutama pada remaja, karena seringnya terlambatnya pada remaja. Practical rules for an earlier diagnosis. 1, tidak boleh meremehkan rasa sakit, ya. Jadi rasa sakit boleh dikasih obat, ya, tetapi harus dipantau. Kemudian harus dievaluasi dan diobati untuk membantu pasien agar aktivitas kesehariannya bisa berjalan, tetapi etiologinya juga harus dicari,
Jadi kalau ada rasa sakit jangan dianggap enteng, jangan dianggap biasa. Itu adalah kunci masuk kita pertama untuk mendiagnosis endometriosis pada remaja. Yang kedua, apabila ada nyeri pada saat haid, siklik, progresif, selalu pertimbangkan adenomiosis dan adanya endometriosis. Ya. Kemudian yang ketiga, dapatkan riwayat yang terperinci dan akurat sebelum melakukan evaluasi klinis dan pemeriksaan sonografi pada panggul. Ya. Jadi tips ini menunjukkan bahwa dengan anamnesis yang baik, penggalian informasi yang baik, kita sudah bisa menegakkan kemungkinan diagnosis endometriosis sehingga kita bisa melakukan terapi lebih cepat. Ya. Nah di sini bagaimana dengan biomarker? Karena sekarang juga banyak sejawat yang memeriksa CA125 pada endometriosis, ya. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa untuk endometriosis meskipun banyak biomarker yang sudah diteliti, tetapi tidak ada biomarker yang cukup divalidasi untuk menegakkan diagnosis endometriosis. Jadi kita bisa ke samping itu, ya, seperti itu. Nah. Jadi ini juga mendukung dari ESRE bahwa biomarker dari endometriosis tidak usah. Untuk diagnosis awal, early diagnosis, kita berfokus pada anamnesis. Ya. Nah, untuk meningkatkan keterlambatan, untuk mengatasi keterlambatan diagnostik, maka yang penting juga adalah meningkatkan pendidikan pasien dan rujukan tepat waktu agar dia bisa pergi ke pemberi pelayanan kesehatan lebih cepat. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ibu sekalian menemukan, kemudian ini curiga masih nona, jangan ditunggu dulu, langsung dirujuk, ya. Karena nanti gejala dan temuan klinis endometriosis itulah yang dipergunakan untuk melakukan intervensi dini, ya. Ini faktor risiko. Jadi kalau ada nyeri haid, 8,1% kemungkinan endometriosis. Kemudian ada masalah radang panggul berulang, ini sekitar 3% terjadinya endometriosis. Demikian juga kalau misalkan ada nyeri pada saat berhubungan suami istri, 6,8, atau nyeri pada saluran kencing itu 1,2. Jadi gejala-gejala ini kita lihat, kemudian kita kalkulasi, ya. Kalau misalkan ketemu gejalanya 1, maka kemungkinannya 5%, 5 kali lipat. Kalau ada 2 gejala 12,2%, kalau ketemu 3 22,9%, kalau kita ketemu 4 gejala menjadi 36,3%, kalau 5 gejala 42,1%, ya. Dengan mengumpulkan gejala ini berarti kita bisa mempercepat diagnosis. Nah, jadi nanti kita lihat yang pertama dari gejala dulu dicari, kemudian ada riwayat infertilitas, ya, dan sebagainya, riwayat operasi dan sebagainya, pemeriksaan fisik, pencitraan, kemudian kita rujuk. Jadi prosesnya adalah seperti itu, ya. Nah, pendekatan sistematis kalau nanti mempergunakan USG kita bisa lihat ini adalah untuk mendiagnosis adanya DIA. Jadi untuk yang stadium lebih lanjut, ya, lebih sulit kita memerlukan pemeriksaan tambahan, ya. Sekarang bagaimana terapi empiris untuk nyeri? Jadi sebelum memulai perawatan empiris, ya kita harus mencari dulu penyebab lain dari gejala nyeri panggul, ya. Kemudian kita bisa mempergunakan analgesik atau painkiller, ya. Kemudian kontrasepsi hormonal dan pil progestogen, ya. Tetapi jangan sampai terapi ini menyebabkan keterlambatan diagnosis. Maksudnya begini, kita udah curiga nih ada endometriosis, hanya dikasih analgetik saja. Sementara kita tahu analgetiknya tidak menghambat progresivitas dari endometriosis, sehingga harus kita rujuk agar supaya pasien bisa mendapatkan terapi yang lebih sesuai, apakah itu dengan kontrasepsi hormonal kombinasi atau dengan progestin, ya. Jadi di sini langkah-langkahnya kalau mau dicoba dulu boleh nih, katanya kalau ada pasien dengan nyeri haid 3 bulan coba dulu dengan NSAID, ya. Kemudian atau dicoba dengan pil kontrasepsi kombinasi tetapi yang estrogennya dosis rendah, bukan yang biasa, ya. Tapi kalau ketika itu yang jadi masalah fertilitas, maka harus segera dirujuk kepada center fertilitas, ya. Kemudian bisa juga dikombinasi. Kalau yang 3 bulan itu gagal, ya, bisa direfer, nanti dia disediakan dengan paracetamol, NSAID dan sebagainya. Dan kalau misalkan dia
dirujuk ke ada gejala yang lebih berat, maka kita harus rujuk ke tempat yang lebih tinggi. Dan itu harus dilakukan lebih cepat ya. Misalkan seperti ini, yang kurang dari 17 tahun itu harus sudah dirujuk sebelum nanti dia progres ya. Ini adalah algoritma penanganan nyeri endometriosis dari Heferi yang berlaku di Indonesia ya. Nah, kemudian mengenai pilihan ya. Jadi pilihan pertama first line-nya adalah mempergunakan progestin. Di antaranya yang sekarang dipergunakan adalah Dynogest. Bagaimana kalau kita memberikan kontrasepsi oral? Boleh, tetapi harus hati-hati. Kontrasepsi oral yang estrogennya tinggi, dosisnya mungkin kontraproduktif karena bisa merangsang pertumbuhan endometriosis. Sehingga kalau kita mau mempergunakan kontrasepsi oral, maka kita harus menggunakan kontrasepsi oral dengan kandungan estradiol yang low dose 0,02 mg. Kalau di atas lebih ini harus hati-hati. Jadi bukan dia mengurangi, mereduce size of endometriumnya, tapi bisa malah meningkatkan ya. Sehingga take home message dari diskusi kita hari ini, kita sama-sama menyadari bahwa ada keterlambatan diagnosis pada endometriosis dan itu mengakibatkan prognosis pasien menjadi semakin tidak baik. Yang kedua, jangan meremehkan rasa sakit dan selalu pikirkan kemungkinan endometriosis sebagai penyebabnya. Tidak ada biomarker yang telah divalidasi dalam diagnosis endometriosis sehingga kita lebih fokus kepada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dan gejala tanda dari pasien adalah pendorong utama untuk segera melakukan rujukan. Rujukan dilakukan seawal mungkin dengan melihat kebutuhan dari pasien seperti tadi. Jadi kita tidak sampai bertemu dengan pasien yang sudah stadium lanjut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan tentu saja nanti mungkin hal ini akan menimbulkan diskusi yang menarik ya, bagaimana kita melakukan terapi pada pasien-pasien dengan nyeri kronis. Tetapi mudah-mudahan konsep penanganan endometriosis yang terbaru ini bisa dipahami oleh Bapak-Bapak Ibu dan sekalian sehingga bermanfaat untuk pelayanan kita kepada pasien. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.